Hanzalah radhiyallahu anhu. Beliau ini orang yang luar biasa sekali, Hanzalah ini. Kalau ngaji sama Nabi sampai nangis-nangis, terasa kayak surga tuh dekat banget. Perasaan beliau itu udah males lah dengan dunia ini, akhirat aja. Tapi kalau dia pulang jumpa anak istrinya, dia ketawa-ketawa, seneng-seneng. Tapi kalau dekat Rasul rasanya ya udah nangis, makan aja udah males, apa udah pokoknya maunya cepat mati masuk surga aja gitu. Perasaan dekat Rasul. Tapi kalau dekat anak dia mau ketawa-ketawa, dekat istri dia mau senang-senang. Akhirnya dia datang jumpa Rasul, dia ngadu, ya Rasulullah, Hanzalah telah jadi orang munafik. Kaget Rasulullah. Nggak mungkin, kata Nabi, kamu itu mukmin sejati, kata Nabi. Tapi saya ini ya Rasul, kalau dekat Rasulullah kok rasanya dekat banget dengan Allah, dekat dengan surga. Saya itu hati saya tenang, hati saya selalu haru, saya mudah menangis. Tapi kalau udah pulang jumpa anak istri, saya gembira-gembira, ketawa-ketawa. Beda perasaan saya di samping Rasulullah dengan perasaan saya di samping istri atau anak saya. Perasaan saya beda. Saya maunya sama. Bagaimana perasaan saya khusyuknya di dekat Rasulullah kepada Allah, saya mau waktu dekat anak dan istri kayak gitu juga. Kata Rasulullah, kalau perasaan kamu dengan saya seperti ini, kemudian kamu dengan anak istrimu sama dengan perasaan kamu dengan saya, kamu nggak jalan di atas bumi lagi, kata Nabi. Kamu udah jalan di sayap-sayap malaikat, malaikat memayunginya dengan sayap-sayapmu, kemana saja kamu pergi. Mesti beda perasaan kamu di dekat saya dengan dekat istrimu, anakmu, itu mesti beda. Kalau sama, wah kamu udah bukan manusia biasa, kira-kira gitulah. Berarti Hanzalah bukan munafik, bukan munafik kamu, kata Nabi. Senangnya lah dia. Nah, kita harus begitu. Kita kalau ngaji ini perasaan kita enak, dekat dengan Allah, rasanya ya Allah tenang, sakinah, dapat rahmah, ya kan? Tapi kalau udah pulang ada aja ruwet. Ya presiden aja ruwetnya 3 kali, ruwet. Apalagi kita rakyat jelata, ya. Kok beda ya? Oh memang beda. Kalau sama perasaan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara waktu di majelis taklim dengan di rumah dengan istri anak, oh udah jalan di atas sayap malaikat kita. Kita sudah wali Allah. Adakah yang seperti itu? Ada, tapi bukan kita. Ada wali-wali Allah itu tetap ada sampai sekarang. Mereka itu maunya agama aja. Jangankan wali Allah, orang yang sudah mencapai derajat nafsul mutmainnah itu nggak mau kalau nggak agama. Selain agama hatinya udah nggak doyan, nggak suka. Dia maunya agama aja, zikir, baca Quran, sholawat, sedekah, ziarah, umroh, haji, sholat sunat, puasa sunat. Maunya itu aja. Agama dia udah nggak mau. Itu siapa? Di dalam Quran orang yang nafsunya sudah nafsul mutmainnah, nafsu yang sudah terkendali. Dia udah memang nggak doyan selain agama, dia nggak doyan. Nah, itu disebut di Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu yang sudah terikat dengan agama, memang nggak mau lain agama, nggak mau dia. Makan, agama mengizinkan nggak? Gitu dia. Minum, ini Rasul Allah dan Rasulnya senang apa nggak? Saya kalau minum ini. Pakaian, saya kalau pakai baju ini Allah senang apa nggak? Sama Rasulullah senang apa nggak sama saya? Gitu dia. Nah, jadi nafsu yang sudah tenang, memang maunya cuma agama. Selain agama dia nggak mau. Datanglah kepada Tuhanmu dengan ridho, kau akan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, bergabunglah kamu masuk dalam hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, silakan masuk surga bareng-bareng dengan hamba-hambaku. Kan nikmat betul ayat ini. Surah Al-Fajr. Surat Al-Fajr, beberapa ayat terakhir. Nah, bolehlah introspeksi diri. Hanzalah ini begitu dia. Begitu perasaannya dekat Nabi dengan dekat istri beda, dia udah bilang, saya munafik mungkin ini. Nanya sama Nabi, kata Nabi enggak. Dan beliau ini wafatnya luar biasa, baru nikah, pengantin baru. Perang Uhud meletus. Kata Nabi, kamu gak usah perang, kamu dispensasi, kamu baru nikah. Jadi Rasulullah ini memang manusia
manusia Nabi, bukan anak Tuhan, bukan titisan Tuhan, tapi manusia sempurna. Ngerti Nabi pengantin baru itu perlu cuti, ngerti. Jadi kalau kita jadi pemimpin harus tahu juga anak buah yang mana-mana gitu, ngerti Nabi. Gak boleh ikut perang, kamu urus diri istrimu dulu, senang-senang dulu, kamu pengantin baru. Ada 2 orang yang gak boleh perang, satu lagi Amr bin Jamuh, dia kakinya kecil sebelah, cacat, kakinya kecil sebelah, jadi pincang kalau jalan. Kamu gak usah perang, kamu cacat, kata Nabi. Jadi 2 gak perang, tinggal di Madinah, 6 km dari kota Madinah. Itulah perang Uhud meletus di gunung Uhud. Hanzalah selesai bercampur sama istrinya, mendengar pasukan Islam kalah. Kan kalah kita, 70 wafat, termasuk paman tercinta Nabi Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Paman Nabi itu anak Abdul Muthalib, dan sesusuan sama Nabi, seumur, sesusuan. Betapa cintanya Nabi sama beliau. Pahlawan lagi, pembela Nabi. Waktu perang Badar duel dia sama Rabi'ah, mati dipancung Rabi'ah, duel 1 lawan 1. Syaibah anaknya Rabi'ah duel juga sama Sayyidina Ali, mati juga. Jadi begitu cintanya Nabi kepada Sayyidina Hamzah. Ini kenapa umurnya sebaya? Karena kawinnya bareng. Kawinnya bareng. Bapak Nabi Abdullah, Sayyid Abdullah melamar ibu Nabi Aminah binti Wahab ke Madinah dari Bani Najjar. Jadi suku Bani Najjar. Yang bawa bapaknya Abdul Muthalib. Menurut riwayat, kalau Haikal mengatakan 80 tahun umurnya. Badannya tinggi besar. Sayyidina Hamzah itu tinggi besar, Abdul Muthalib tinggi besar, Sayyidina Abbas tinggi besar, besar-besar. Jadi dibawalah anak ini, Sayyid Abdullah bapak Nabi ini, oleh kakek Nabi, ya, Abdul Muthalib. Sampai di Madinah dilamar itu Aminah. Terus ada pandongannya kata orang Medan kan, kalau pengantin itu kan ada kawannya yang awal itu. Sini apa namanya itu? Pendamping ya. Kalau kami orang Medan bilang pendamping, orang Melayu, kalau orang Batak bilang pandongan. Jadi ada kawan akrabnya atau saudaranya yang sebaya yang mengawani dia gitu. Pengantin perempuan itu dilihat sama Abdul Muthalib. Kamu siapa kamu? Saya sepupunya Aminah. Siapa namamu? Hana. Udah kawin? Belum. Mau kawin sama saya? Dilihat sama ganteng Abdul Muthalib, kan ganteng, bukan merongos dia. Badan tinggi besar lagi, nggak kurus dia. Dilihat, memang umur 80. Sayyid Abdullah kan anak paling kecil. 11 anak Abdul Muthalib. Tengok, mau kata anak, mau dikawini juga. Jadi Abdullah menikahi Aminah, Abdul Muthalib menikahi sepupunya. Pulang sama-sama bawa istri, sama-sama hamil, sama-sama lahir, beda hari aja. Oleh karena itulah Sayyidina Hamzah disusukan oleh budaknya Abu Lahab. Abangnya toh, Abu Lahab kan abangnya Sayyidina Hamzah, lain ibu. Budaknya namanya Suwaibah radhiyallahu anha, belakang masuk Islam. Nah, setelah selesai menyusukan Sayyidina Hamzah ini, Nabi lahir. Maka Nabi pun disusukan oleh Suwaibah. Maka beliau ini Nabi dengan Sayyidina Hamzah satu susuan. Barulah beberapa hari kemudian dari pegunungan Bani Sa'ad, istri daripada Abu Zaid yaitu Halimatus Sa'diyah, datang ke Mekah dan mengambil Nabi untuk jadi anak susu. Jadi ibu susu Nabi dua ibu susu Nabi. Tapi yang pertama itu yang menyusukan Sayyidina Hamzah. Maka Sayyidina Hamzah itu pendamping Rasulullah SAW yang paling dicintai Nabi. Wafat di Gunung Uhud. Nah, begitu mendengar perang kalah, Sayyidina Hanzalah ini bangun. Dia marah sama dirinya. Enak-enak aja kamu tidur senang-senang sama istrimu, sementara sahabat berguguran membela agama. Mau jadi apa kamu Hanzalah? Jumpa Allah nanti di hari kiamat, bagaimana kamu? Langsung dia ambil untanya, ambil pedangnya, apa semua, berangkat perang. Nggak sempat mandi junub. Allahu Akbar. Begitu perang, nggak mau pulang lagi, dia perang sampai mati. Wafatlah beliau.
pada saat itu Sayyidina Hanzalah ini dikubur. Kan orang mati syahid nggak dimandikan, dikuburkan sama darah-darahnya, sama baju-bajunya gitu. Maka 70 ini dikuburkan di gurun pasir itulah, di tempat kita sering ziarah lah, Uhud, Gunung Uhud. Nabi pulang merombongan, istrinya nanya, mana suami saya? Oh, syahid. Oh, mati syahid, sudah dikubur. Sudah. Suami saya belum mandi junub, masih berhadas besar. Rasulullah balik lagi ke Uhud, dibongkar tuh kuburannya, basah seluruh tubuhnya. Rasulullah tersenyum. Aku melihat beberapa orang malaikat turun memandikan beliau dengan air Zam-Zam. Ini Hanzalah. Padahal perasaan beliau kalau dekat Nabi dengan perasaan dekat istri masih beda tuh. Bagaimana kalau sama gitu? Kita pun begitu kalau ngaji dengan kami, dengan para ustadz ini, perasaan ibu, perasaan bapak, rasanya kok begitu dekat dengan Allah. Tahu-tahu jumpa suami sama dengan jumpa ustadz. Wah, ibu udah ngalahkan Hanzalah radhiyallahu anhu.